hadis yang berasal daripada amalan Sayyidina Bilal. Ini sudah mafhum ini Pak, kita dengar. Apalagi di musim Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi SAW melakukan Mi'raj, diajak malaikat Jibril berkunjung ke surga. Di sana Nabi mendengar ada langkah kaki Bilal, kan gitu Pak ya. Ditanya ya, siapa itu wahai Jibril? Itu adalah Bilal. Kemudian Nabi begitu kembali ke dunia, dia menanya perkara itu kepada Bilal, dan Bilal menyampaikan ada amalan spesial. Dan rupa-rupanya Pak, amalan spesial yang dilakukan Bilal itu belum ada contohnya dari Nabi Pak. Itu murni perkara bid'ah. Itu murni perkara yang baru yang dibuat Bilal. Tapi lagi-lagi Pak, Nabi tidak dengan frontalnya menyalahkan Bilal, apalagi sampai menyatakan, kau ini ngade-ngade Bilal ya, aku tak buat, kau dah buat pula. Masya Allah. Nanti kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Pak Imam yang sama kita muliakan, Pak Pengurus Masjid Al-Uswah yang sama kita hormati, Bapak, Ibu-ibu, jemaah sholat maghrib yang berbahagia. Perkara yang hari ini menjadi persoalan di kalangan internal umat Islam adalah terkait tentang persoalan bid'ah membid'ahkan. Secara bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu perbuatan yang memang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun banyak perkara-perkara yang Nabi tidak contohkan, tapi Nabi membenarkan. Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pemahaman yang begitu kaku terhadap perkara bid'ah, maka hal-hal yang nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu akan direspon Nabi dengan cukup saklek pula. Tapi ternyata walaupun perkara-perkara yang nanti akan kita bacakan hadis dan kita pelajari hadisnya itu adalah perkara yang Nabi tidak contohkan dan dilakukan oleh para sahabat, namun dengan cukup bijaksananya Nabi SAW membenarkan, bahkan menjadikan itu sebagai tuntunan dan ikutan. Kalau kita melihat secara bahasa, ya, yang ini menjadi patokan dasar kelompok-kelompok yang secara sporadis menyatakan bahwa perkara yang tak dibuat Nabi itu bid'ah, memang berangkat daripada definisi bid'ah. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa definisi bid'ah itu adalah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita lihat secara dasar, secara sederhana, secara etimologi, bid'ah itu adalah fi'lun, perbuatan, ma lam yu'had, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada ikutannya, tak pernah terjadi, tak pernah dikenal fi asri Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah. Itu kalau kita melihat berangkat daripada definisi bid'ah secara dasar. Namun Bapak dan Ibu yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahu alaih sebagai ikutan kita dalam bermazhab memberikan fatwa, memberikan fatwanya terkait bid'ah.
Kata beliau, al-muhdatsatu darbani. Bid'ah atau perkara-perkara yang baru yang tak dibuat Nabi itu darbani. Kita bisa klasifikasikan menjadi dua, kata beliau. Yang pertama, ma uhditsa yukhalif kitaban aw sunnatan aw ijtima'an fahuwa bid'atud dhalalah. Ma uhditsa, sesuatu yang baru, yukhalif, yang itu berselisih, bertentangan dengan kitaban aw sunnatan aw ijtima'an, bertentangan dengan Quran. Perkara yang baru itu bertentangan dengan sunnah, perkara yang baru itu bertentangan dengan ijma ulama, maka Imam Syafi'i mengatakan fahuwa bid'atud dhalalah. Itulah yang disebut dengan nama bid'ah yang dhalalah, yang lanjutannya adalah finnar, masuk neraka. Tapi kata beliau, Bapak dan Ibu yang berbahagia, wa ma uhditsa fil khair, adapun perbuatan-perbuatan yang baru yang terkategori dalam kebaikan, la yukhallifu syai'an, yang perkara itu tidak menyelisihi, tidak bertentangan, tidak berbeda sedikit pun ya dengan Quran, sunnah dan ijma', maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan fahuwa muhdatsatun ghairu mazmumah. Itulah perkara-perkara yang baru yang tidak tercela. Jadi dengan kata lain, Bapak dan Ibu, tidak semua perkara yang baru atau muhdatsat itu terkategori sesat, terkategori dhalalah dan masuk dalam neraka. Nah, untuk lebih lanjut, Bapak dan Ibu berbahagia, kita akan menyampaikan, akan mencuplik ada 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini bercerita tentang amalan para sahabat. Ya. Pertama adalah amalannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya. Ini Mu'adz bin Jabal ini adalah amalan terkait orang yang sholat masbuk, kemudian melanjutkan jumlah rakaatnya setelah imam salam. Nah, nanti kita bacakan hadisnya, Pak. Ya. Yang kebiasaan kita sekarang begitu, Pak. Ya, kalaulah jemaah sholat itu sudah berjalan 1 rakaat, kemudian ada yang datang terlambat, nah nanti kan dia ikut saja. Kemudian setelah selesai salam, maka beliau melanjutkan 1 rakaat lagi. Ternyata Bapak Ibu, itu perkara yang baru yang dibuat pertama sekali oleh Mu'adz bin Jabal. Sebelumnya ketentuannya nggak begitu, Pak. Nanti kita baca hadis. Ya. Tapi apa respon Nabi? Ya, ternyata di hadis itu Nabi tidak menyalahkan Mu'adz. Yang kedua, nanti mudah-mudahan waktu cukup, ya kita akan baca hadis yang berasal daripada amalan Sayyidina Bilal. Ini sudah mafhum ini, Pak. Kita dengar. Apalagi di musim Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, diajak malaikat Jibril berkunjung ke surga. Di sana Nabi mendengar ada langkah kaki Bilal, kan gitu, Pak ya. Ditanya, ya, siapa itu wahai Jibril? Itu adalah Bilal. Kemudian Nabi begitu kembali ke dunia, dia menanya perkara itu kepada Bilal, dan Bilal menyampaikan ada amalan spesial. Dan rupa-rupanya, Pak, amalan spesial yang dilakukan Bilal itu belum ada contohnya dari Nabi, Pak. Itu murni perkara bid'ah. Itu murni perkara yang baru yang dibuat Bilal. Tapi lagi-lagi, Pak, Nabi tidak dengan frontalnya menyalahkan Bilal, apalagi sampai menyatakan, kau ini ngade-ngade Bilal ya. Aku tak buat, kau dah buat pula. Masya Allah. Nanti kita baca hadisnya. Perkara yang ketiga, Pak, hadis yang ketiga di antara banyak perkara sebenarnya, tapi mengingat waktu saya akan cuplik 3 perkara saja. Ini terkait amalan daripada Ibnu Abbas. Kita tahu, Pak, hadis yang berhubungan dengan amalan Ibnu Abbas ini, ketika Ibnu Abbas ya akan mengikuti sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sholat berjemaah, ya, berdua. Kebetulan ini memang sholat sunat, sholat malam, ya. Maka Ibnu Abbas itu, ya, berdiri di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menariknya, Ibnu Abbas pun mundur lagi sampai 3 kali, hingga akhirnya Nabi meneruskan sholatnya. Dan setelah sholat baru kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kau tak buat apa yang aku buat? Ibnu Abbas mengatakan, aku segan ya Rasul, kira-kira begitu Pak, berdiri persis di sebelah engkau. Lagi-lagi Pak, ini perkara yang baru, ya. Ibnu Abbas tidak melakukan apa yang diajarkan Nabi, tapi ternyata Nabi tidak menghardiknya, bahkan Nabi pun mendoakan supaya Ibnu Abbas mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, ya, 3 cuplikan hadis yang nanti akan kita pelajari terkait tentang 3 perkara tadi, itu menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri masih hidup pun, para sahabat ada melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi, tapi Nabi ternyata tidak menghardiknya dan tidak mengklaim itu sebagai perbuatan bid'ah. Ada satu lagi mungkin Pak, perkara yang dilakukan setelah Nabi, ya, setelah Nabi, ya, yang memang itu tak dicontohkan Nabi sama sekali. Apa itu Pak? Melakukan penjilidan, melakukan pengkodifikasian Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu Pak dituliskan di atas lembaran-lembaran atau disebut dengan nama suhuf. Ya, ada lembaran pelepah kurma, ada lembaran kulit hewan, ada lembaran batu-batu, macam-macam media tulis Pak yang dikenal di zaman itu. Belum ada ditulis di atas kertas, karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup kertas belum ditemukan. Maka sampailah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Quran itu masih tersebar Pak di media-media tulis yang tadi kita sudah sebutkan. Belum tersusun Pak secara sistematis seperti yang kita pegang hari ini, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai ke An-Nas. Belum disusun seperti itu Pak. Adapun susunan Quran itu adanya di dalam hafalan para sahabat. Iya. Kalau dalam lembaran-lembaran masih berserakan. Ternyata Pak, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian kepemimpinan Islam berganti kepada Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq terjadi banyak pertempuran, terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyaknya para penghafal Quran yang syahid. Ada peperangan Yamamah Pak yang terkenal. Ada 70 orang penghafal Quran syahid ketika itu. Peperangan Yamamah ini adalah peperangan yang dilakukan Abu Bakar beserta rombongan, beserta pasukan kepada orang-orang yang murtad. Orang yang murtad dan juga orang yang melakukan atau mengklaim dirinya sebagai nabi. Kita kenal dengan nama nabi palsu. Satu diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Jadi di zaman Abu Bakar ini Pak banyak yang ngaku nabi. Satu diantaranya yang paling terkenal Musailamah. Di sana itu juga masih banyak lagi Pak. Dan itu semua diperangi oleh Abu Bakar. Pada waktu peperangan itu banyaklah para penghafal Quran yang syahid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu kemudian mendatangi Abu Bakar sebagai khalifah, mengusulkan supaya kita perlu melakukan pengumpulan terhadap Al-Quran. Kalau tidak, Quran nanti akan tersebar, Quran nanti akan hilang, seperti mana kejadian yang dialami oleh kitab Injil. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Khalifah Abu Bakar ketika itu menolak usulan Umar dengan mengatakan, aku tidak berani melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau bahasa sekarang Pak, aku tak berani melakukan bid'ah, kata Abu Bakar. Iya. Tapi ternyata Umar dengan segenap argumentasi, dengan segenap pertimbangan-pertimbangan
mendesak supaya Abu Bakar melakukan perkara itu. Singkat cerita Pak, akhirnya Abu Bakar pun membenarkan, mengiyakan, menerima usulan Umar. Kemudian Quran itu dikumpulkan, ya, diambillah dari semua media tulis ketika itu, disusunlah seperti mana susunannya sekarang ada, dibundel, diikat jadi satu, disimpan di rumah Hafsah. Hafsah itu adik daripada Umar, janda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lanjutkan ceritanya dikit Pak. Maka kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar, Quran sudah dibundel. Itu tak dibuat Nabi Pak. Iya. Kalau boleh kita katakan itu perkara bid'ah pertama itu. Iya. Tapi karena urgensinya cukup tinggi, kepentingannya cukup besar, maka Umar dan Abu Bakar melakukannya. Singkat cerita Pak, bergantilah Abu Bakar kepada Umar. Di zaman Umar, Quran belum diapa-apakan, masih dibiarkan seperti itu. Karena Umar konsentrasinya kepada perluasan wilayah. 12 tahun Umar menjabat sebagai khalifah, perluasan wilayah sudah cukup meluas sampai ke 2/3 dunia. Sampailah ke Parsi, Iran sekarang, Syria, Mesir, ya. Bahkan sampai ke China, Bukhara, Soviet, ya. Bahkan mungkin sampai ke Indonesia Pak ketika itu. Nah, apa yang terjadi ketika Islam sudah sampai ke China? Ditemukan ketika itu China sudah punya kebudayaan maju, menulis di atas kertas Pak. Iya. Bangsa China dulu membuat kertas dari kayu papirus, diolah dari kertas, dan mereka sudah tulis di sana. Singkat cerita, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika Umar sudah berganti, Utsmanlah yang memerintahkan supaya Quran itu mesti dituliskan, dikopi Pak. Ya. Kemudian disebar ke daerah-daerah yang terluar supaya mereka juga punya manuskrip tulisan Quran yang asli. Maka di zaman Utsmanlah dibentuk tim penulis wahyu di bawah pimpinan Zaid bin Thabit ketika itu. Maka media tulisnya adalah kertas. Kertas yang didatangkan dari China, yang ketika itu China sudah memeluk Islam, sudah di bawah kekuasaan Islam di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita Pak, di zaman Utsman lah Al-Quran ditulis rangkap 5, satu dikirim ke Parsi, Syria, Mesir, Syam, yang satu ada di Madinah. Dan itulah yang dijadikan standar penulisan Al-Quran sampai hari ini. Dan kemudian di tahun 1662 mulailah Quran dicetak pertama sekali di Gutenberg di Jerman. Hingga sekarang kita bisa membaca Quran dengan portable, dengan kecil, dan bisa kita bawa kemana-mana. Pak Bu, apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata perkara bid'ah yang hari ini masih melekat dalam diri kita itu adalah mencetak, mengkodifikasi, menjilid Quran seperti yang kita pegang hari ini. Kalaulah kita berpatokan setiap yang tidak dibuat Nabi itu adalah bid'ah, fi'lun malam yu'had fi asri Rasulillah, perbuatan yang tidak dikenal di zaman Nabi itu adalah bid'ah, maka bid'ah yang kita masih lestarikan sampai sekarang adalah Al-Quran yang kita baca sampai hari ini. Oleh karena itu Pak, pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i seperti yang kita katakan di awal, bahwa perkara yang baru itu terbagi dua, dorban, itulah yang dijadikan patokan oleh sebagian besar ulama ataupun ijma ulama pada hari ini. Jadi ada bid'ah yang dolalah, yang dia tidak sesuai, yukhalif, bertentangan dengan Quran, sunnah, dan ijma. Tapi ada juga bid'ah yang hasanah, yang tidak bertentangan dengan Quran, sunnah, dan ijma. Ibu bapak yang berbahagia, mari sama-sama kita lihat hadis yang tadi kita katakan terkait amalan Mu'az bin Jabal, terkait amalan Bilal dan amalan Ibnu Abbas yang nyata-nyata tidak berdasarkan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibn Abi Laila qala
kana nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu wa qad fatahu syai'un min as-shalah asyara ilaihi nas fa sallama fatahu thumma dakhala fi salati thumma jaa yauman Mu'adz ibn Jabal fa asyaru ilaihi wa dakhala wa lam yantazir ma qalu falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakaru lahu dzalika faqala lahum an-nabi sanna lakum Mu'adzun wa fi riwayatin sayyidina Mu'adz bin Jabal innahu qad sanna lakum Mu'adz fa hakadha fasna'u rawahu Abu Dawud dan Imam Ahmad. Bapak Ibu, sedikit kita komentari bahwa hadis ini terdapat dalam kitab Abu Dawud dan Ahmad. Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa dalam banyak kitab-kitab hadis ada yang disebut dengan kitab hadis Kitabus Sittah, Kutubus Sittah. Ya. Kitab hadis yang 6 yang itu dijamin mu'tabar, yang dijamin populer, yang dijamin kesahihannya. Kemudian ada juga dikenal dengan nama Kutubus Sab'ah, kitab hadis yang 7, ya, yang juga merupakan tambahan terkait hadis-hadis yang mu'tabar, hadis yang dijamin kesahihannya. Apa itu Pak? Kitab hadis yang 6 atau 7 itu susunannya Pak BM Antiah. Nah, ini kalau kita mau menghafal yang lebih mudah, BM Antiah, BM Antiah, B-nya Bukhari, M-nya Muslim, A-nya Abu Dawud, N-nya Nasai, T-nya Turmuzi, I-nya Ibnu Majah, A-nya Ahmad. Jadi kalau hadis itu Pak terdapat dalam 7 atau 6 kitab hadis ini, maka hadis itu terkategori mu'tabar, terkategori sahih. Nah, hadis yang tadi kita bacakan itu ada dalam Abu Dawud dan Ahmad. Dan kedua-dua ini ada dalam Kutubus Sab'ah. Sekali lagi Pak, BM Antiah, B-nya Bukhari, ya, BM, M-nya Muslim. Ini yang paling utama nih Pak, BM, Bukhari Muslim. Sering disebut dengan nama muttafaqun alaih, ya, kitab hadis yang disepakati kesahihannya oleh semua ulama hadis. BM, Bukhari Muslim. Urutan ke bawahnya Antiah, A Abu Dawud, N Nasai, T Turmuzi, I Ibnu Majah, Ahmad. Alhamdulillah, hadis yang kita bacakan tadi terdapat dalam, ya, kitab hadis Abu Dawud dan Ahmad. Apa terjemahannya Pak? Abdurrahman bin Abu Layla berkata, pada masa Rasulullah SAW, bila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, masbuk Pak, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan fa'asyara, memberi isyarat kepadanya tentang rakaat yang sudah dilalui, hingga orang itu akan mengerjakan yang tertinggal itu terlebih dulu, kemudian baru ikut bersama dalam jemaah bersama yang lainnya. Jadi Pak, ternyata awal mula pensyariatan sholat masbuk itu adalah kalau ada yang terlambat, yang sebelah-sebelahnya ngasih kode Pak, gitu. Oh, baru terlambat satu gitu Pak, maka dia ngejar, macam sholatnya budak-budak, ngejar Pak, tang. Nah nanti begitu rakaat kedua baru sama. Gitu Pak mulanya rupanya. Tidak ada di sini. Ya kalau dia terlambat 2 rakaat, yang sebelahnya ngode. Nah, awak ada lambat 2 dah, maka dia ngejar Pak, tang, baru ikut. Itu rupanya pertama Pak. Syariat awal mengerjakan sholat masbuk seperti itu. Maka kemudian pada suatu hari Mu'adz bin Jabal datang terlambat. Nah, ini Mu'adz punya pasal nih Pak. Mu'adz datang terlambat. Lalu orang-orang pun mengisyaratkan kepada Mu'adz jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Ya. Akan tetapi Mu'adz langsung masuk dalam sholat berjamaah tadi dan tidak mengejar ketertinggalan seperti yang diisyaratkan oleh yang lain. Wow. Namun
Setelah selesai sholat, maka Mu'az segera mengganti rakaat yang tertinggal itu. Macam yang kita buat sekarang lah, Pak. Iya. Dia masuk biasa, ikut, tam, salam, berapa yang kurang, baru dia lanjutkan. Wah, yang lain kaget nih, Pak. Oh, ini Mu'az nih buat bid'ah nih kan. Mu'az ngada-ngada nih. Mu'az buat perkara yang baru ini. Nak kena nih Mu'az nih kan. Akhirnya setelah selesai sholat, mereka pun melaporkan perbuatan Mu'az kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini Pak yang menarik. Setelah mendengarkan laporan tadi, apa sabda baginda Rasul SAW? Kata baginda Rasul, sanna lakum Mu'adzun. Apa yang dilakukan Mu'az itu dah betul dah. Betul. Walaupun itu menyalahi daripada kebiasaan awal, tapi Nabi dengan cukup bijaksana mengatakan bahwa apa yang dibuat Mu'az itu sudah betul. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi mengatakan Mu'az telah memulai cara yang baik buat sholat kalian. Begitulah cara sholat yang harus kalian kerjakan. Ya. Innahu qad sanna lakum Mu'adzun fahakadha fasna'u, maka lakukanlah apa yang dibuat Mu'az tadi kepada kalian. Bapak, Ibu, ternyata cara sholat masbuk seperti yang populer kita lakukan hari ini itu perkara bid'ah awalnya. Bid'ah yang dilakukan Mu'az yang berbeda dengan kebiasaan yang terjadi sebelumnya. Nah, yang pertama, Pak. Yang kedua, kita lihat hadis Sayyidina Bilal terkait tentang perilaku Bilal. Ini yang sering diceramahkan Ustadz ketika Isra wal Mi'raj ini, Pak. Ya. Hadis lengkapnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya Allah qala li Bilalin inda salatil fajr. Ya Bilal, haddatsani bi arja amal tahu fil Islam. Fa inni sami'atu duffa na'laika fil jannah. Qala ma'amiltu amalan arji andi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutibali. Wa fi riwayatin qala li Bilalin bima sabaqtani ilal jannah qala ma aduntu qattun illa shallaitu rak'atain wa ma asabani hadatsun qattun illa tawadda'tu wa ra'aitu anna Allah alayya rak'ataini. Faqala Nabi sallam ainilta tilkal manzilah, rawahul Bukhari wa Muslim. Di hadis ini, Pak, ya, adanya dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Lebih tinggi lagi nih, Pak. Ya. Dua kitab hadis yang paling utama tadi, BM. Ya, kalau yang tadi di bawahnya Antiah. Apa punya hadisnya, Pak? Dari Abu Hurairah. Ya, an Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Bilal ketika sholat fajar. Hadisnya ada dua kondisi nih, Pak. Ketika sholat fajar, kata Nabi, Bilal, kebaikan apa yang paling kau harapkan pahalanya dalam Islam? Karena aku telah mendengar suara kedua sendalmu di surga. Ini kejadian, Pak, dilakukan Nabi, ditanya Nabi ketika sholat fajar. Malamnya Nabi baru Isra Mi'raj, paginya subuhnya dah jumpa Bilal. Nah, ini yang orang-orang Arab ketika itu kan langsung menyatakan kadzabta, pendusta Muhammad ini, pembohong, makin gila Muhammad ini. Masa satu malam tembus Palestina, gitu Pak ya? Ya, kami aja 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Ini 1 malam putus, pembohong. Iya. Alih-alih subuh-subuhnya udah jumpa Bilal pula, Pak, nanya perkara ini. Nah, apa kata Bilal? Kebaikan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku belum pernah berwudu baik siang maupun malam kecuali aku melanjutkannya dengan sholat sunat 2 rakaat yang aku tentukan waktunya. Nah ini, Pak. Jadi amalan Bilal itu, ya, kalau berhadas kemudian wudu, setelah wudu sholat sunat wudu, Pak. Nah, jadi sholat sunat wudu ini
ternyata adalah sholat sunat yang pertama dilakukan Bilal, atau Bilal yang melakukannya pertama, Pak. Nabi belum contohkan, Nabi belum ajarkan, Bilal telah buat, Pak. Kalaulah umpamanya Nabi itu ya kayak kita lah, Pak, sedikit-sedikit bid'ah, pastilah Nabi katakan, engkau ini Bilal ya, mandai kau Bilal ya, aku belum suruh kau udah buat pula, kata. Masya Allah. Tapi Nabi tak buat begitu, Pak. Nah, kemudian saya lanjutkan, dalam riwayat yang lain Nabi berkata kepada Bilal, Bilal, dengan apa kau mendahulukan aku ke surga? Aku belum ke surga, kau udah sampai ke sana. Kira-kira begitu, Pak. Maka Bilal menjawab, aku belum pernah azan kecuali aku sholat sunat 2 rakaat setelahnya, dan aku belum pernah berhadas kecuali aku berwudu setelahnya, dan harus aku teruskan dengan sholat sunat 2 rakaat karena Allah. Apa kata Nabi, Pak? Ini poin pentingnya. Maka Nabi berkata, dengan 2 kebaikan itu Bilal, kamu meraih surga. Masya Allah. Iya. Jadi amalan Bilal itu 2, Pak. Habis azan dia sholat 2 rakaat. Yang kedua, kalau berhadas dia wudhu kembali dan sholat 2 rakaat. Kedua-dua amalan itu Nabi belum pernah contohkan. Bilal lah orang pertama yang melakukannya, hingga menghantarkan dia sudah sampai ke surga sebelum Nabi sampai ke sana. Itulah yang Nabi sabdakan di penutup hadisnya, ayu tilta tilkal manzilah, itulah yang membuat kau sudah sampai ke surga sebelum aku sampai ke sana. Yang ketiga, Pak, terkait tentang amalan Ibnu Abbas ya. Hadisnya an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail fa sallaitu khalfahu fa akhadha bi yadihi fajawani hatta ja'alani jizauhu falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatih hadistu wa shalla Rasulullah sallam falamman saraftu qala masya'nuka aj'aluka jizai fatahnus faqultu ya Rasulullah au yabtaghi li ahadin ayusalliya bi hidzaika wa anta Rasulullah alladzi a'daka Allah. Qala fa'ajabahu fada'ali ay yazidani Allah ilman wa fiqhan. Rawahu Ahmad. Lagi-lagi, Pak, ini hadis diriwayatkan oleh salah satu di antara 7 hadis yang terkenal, yaitu Imam Ahmad. Apa bunyi hadisnya, Pak? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, aku mendatangi Rasulullah di akhir malam. Jadi Nabi, Pak, waktu itu sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Lalu kata Ibnu Abbas, aku sholat di belakang Nabi. Ternyata beliau mengambil tanganku dan menarikku lurus ke sebelahnya. Jadi pelajaran juga, Pak, kalau sholat berdua itu makmum posisinya sejajar bersama dengan imam. Nabi tarik. Setelah Rasul memulai sholatnya, aku pun mundur ke belakang. Lalu Rasul menarik lagi, aku mundur. Ya. Setelah Rasul menyelesaikan sholatnya, aku pun pulang. Maka sebelum pulang, beliau berkata, ada apa ya Ibnu Abbas? Aku sudah tempatkan kau lurus di sebelahku, tapi kenapa kau malah mundur? Apa jawab Ibnu Abbas? Aku menjawab, ya Rasul, tak selayaknya bagi seseorang seperti aku sholat persis berdiri lurus di sebelahmu, sedang engkau adalah kekasih Allah dan orang yang mulia di antara kami. Seganlah kononnya, Pak. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, aku segan ya Rasul. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, ternyata beliau senang dengan jawabanku itu. Bahkan beliau, kata Ibnu Abbas, mendoakanku agar Allah senantiasa menambah ilmuku dan pemahamanku terhadap agama. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu berbahagia, sebenarnya banyak lagi nih, Pak, contoh-contoh hadis yang lain. Ya, ada hadis Ali, ya, Ammar bin As, ya, kemudian Umar bin Khattab terkait baca Quran dan zikir. Ini juga menunjukkan bahwasanya banyak perkara-perkara yang di zaman Nabi pun masih hidup, para sahabat melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan contoh Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi tidak
menghujat, Nabi tidak menjudge, bahkan Nabi tidak menghakimi, apalagi sampai Nabi menghardik dan mengatakan yang kalian lakukan adalah sesat, dolalah dan finnar. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang berbahagia, alangkah bijak kalau kita pada hari ini ya melihat berbagai perkara-perkara yang mungkin dalam pemahaman kita tak ada dicontohkan Nabi, tapi tidak terlalu mudah kita menghukum dan menghakimi dengan mengatakan bid'ah kepadanya. Ya, kita bisa melihat, ya, sering menyaksikan ya, setelah sholat berjamaah ada orang yang tidak mau zikir bersama, tidak mau doa bersama, ya. Bahkan dikatakan itu adalah amalan yang tidak dilakukan Nabi. Yang paling menyedihkan, zikir bersama dia tak mau, doa bersama dia tak mau, tapi handphone dia mau, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum, mereka buka handphone dia, Pak. Masya Allah. Ini persoalan nih, Pak. Lebih mulia pula buka handphone ketimbang zikir bersama imam, doa bersama imam, dan seterusnya. Ya. Acara tiga hari orang meninggal dunia diundang tak mau datang, Nabi tak lakukan. Ini terjadi di kampung kami nih, Pak. Ya, saya tak sebut namanya lah. Jadi suaminya itu termasuk orang yang berpahamkan begitu. Pokoknya yang tak dibuat Nabi bid'ah. Sampailah dia meninggal, Pak. Yang namanya kita orang kampung nih, Pak, kan kebiasaan kita, tradisi kita lah, ya kan? Kita datang lah, ya kan? Namanya kita berkawan, bertetangga, bersaudara, datang. Ternyata istrinya, Pak, nutup pintu, Pak. Wah, itu paling menyakitkan itu. Kata istrinya, Pak, mohon maaf ya, Pak. Kata suami saya waktu hidup, kalau dia meninggal, tak usah buat kenduri 3 hari. Waduh. Kita pun pulang lah, Pak, ya kan? Ya udahlah, tak mau apa boleh kita pulang. Masya Allah, ya. Padahal, ya, apalah salah, Pak, orang datang. Orang datang pengen mendoakan. Orang datang berempati kepada kita yang meninggal dunia. Karena orang yang datang itu pun, Pak, berdasarkan hadis Nabi juga. Kata Nabi, hiburlah hati. Ya? Hiburlah hati orang yang meninggal di antara kalian. Maka menghibur hati itu dalam bahasa Arabnya takziah. Jadi takziah itu adalah ya kedatangan kepada orang yang ditimpa musibah dalam rangka untuk menghibur hatinya. Harapan kita kan mudah-mudahan dia tak merasa sendiri. Ada tetangga yang ikut berempati atas musibah yang terjadi dan mereka alami. Tapi karena faktor pemahaman yang ya kita katakan cukup ya terbatas, akhirnya kedatangan orang tersebut pun malah tidak diterima, sehingga akhirnya berdosalah dia. Karena apa? Menolak tamu, kan itu, Pak, ya. Karena Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ibu, bapak yang berbahagia, agaknya setakat inilah pembahasan hadis yang bisa kita sampaikan terkait hadis Nabi seputar amalan-amalan sahabat yang walaupun tidak didasarkan atas apa yang dicontohkan Nabi, tapi Nabi SAW tidak menghakimi mereka sebagai ahli bid'ah. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana memahami perkara bid'ah ini dengan baik, apalagi sampai mengatakan setiap yang tak dibuat Nabi itu terlarang. Karena ada satu kaidah usul fikih terkait adat. Adat itu, Pak, artinya kebiasaan. Kaidah usul fikih mengatakan al-adatul muhakkamah. Adat atau kebiasaan yang baik itu pun bisa dijadikan dasar hukum. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih punya waktu sekitar mungkin 7 atau 6 menit ke depan. Ya, kalau ada yang ingin kita diskusikan, monggo dipersilakan. Akhirul kalam, kita tutup sementara dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan berkaitan dengan sholat. Yang pertama, kita itu perlunya sholat secara sempurna, mulai dari wudhu dan sholat sunat,
salat wajibnya. Pada saat kapan kita berdiri saat wajib melafalkan iqamah? Yang kedua, berkaitan dengan sholat sunat tahajud, lebih afdal mana sholat tahajud itu sendiri atau berjamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, iqamah itu adalah komando aba-aba untuk kita mulai berdiri. Iqamah itu kan Pak, kata dasarnya koma, kum, berdiri. Ya. Aba-aba kode komando untuk kita sudah mulai berdiri guna melakukan persiapan sebelum sholat. Maka sebenarnya Pak, kita itu berdiri dari mulai muazzin memulai qomatnya Pak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu kita semua sudah bangkit tuh Pak, langsung buat saf. Imam pun langsung ke depan. Maka selesai la ilaha illallah, itu kita sudah standby semua Pak. Imam tinggal cek, tinggal berikan komando, istau sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kamu. Inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan sholat. Jadi ketika selesai la ilaha illallah, itu barisan sudah standby Pak, itu pasukan sudah ready, siap untuk sholat. Tapi kebiasaan kita hari ini kan Pak tidak, kita nunggu qad qamatis shalah, barulah kita bangkit untuk satu Pak. Itu pun baru jalan dari belakang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, barulah jalan dia Pak. Akhirnya ada waktu ya terbuang beberapa menit nunggu yang dari belakang Pak datang. Tapi itu tidak terjadi manakala kita sudah standby, kita sudah bangkit ketika muazin melaungkan iqamat di lafaz yang pertama, Allahu Akbar, langsung bangkit. Makanya ada beberapa masjid Pak, sebelum muazin melaungkan iqamatnya, dia sudah kasih komando dulu Pak. Mari Pak, sap, lurus dan rapat. Dia sudah kasih komando, baru kemudian Allahu Akbar, dan seterusnya. Jawabannya Pak, kalau begitu, kapan waktu yang tepat kita mulai berdiri? Ketika muazin memulai qomat dari lafaz yang pertama. Yang kedua Pak, tentang sholat tahajud dilakukan berjamaah. Kalau kita lihat daripada hadis yang Ibnu Abbas tadi Pak, ya kan? Itu kan Nabi melakukan sholat sendiri, sholat qiyamul lail itu Pak. Iya. Nabi itu melakukan sholat tahajud Pak. Dan Ibnu Abbas masuk. Ya. Dan Nabi tidak menolak, Nabi tidak membantah, Nabi tidak melarang. Kalaupun yang dilarang itu kan persoalan posisinya Pak ya. Tapi persoalan Ibnu Abbas datang membersamai sholat Nabi atau sholat malam Nabi, itu Nabi tidak melarang. Dengan kata lain Pak, mantuk hadis tadi, kalau begitu sholat tahajud dikerjakan berjamaah tidak terlarang. Gitu Pak ya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Abbas yang tadi kita baca. Allah a'lam bishawab. Ada lain Pak? Cuma Pak Edi nampaknya nih Pak. Insyaallah. Nih yang terakhir Pak. Alhamdulillah. Isa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sholat haruskan tepat waktu. Iya Pak. Misalkan ada keadaan darurat atau apa, boleh kan misalkan azan kan dari 12 terus kita ini azan jam 12:05, boleh enggak? Ya. Baik, sholat itu Pak karena sudah sampai waktunya. Zuhur, aqimis sholata li duluki syamsi. Kerjakanlah sholat itu karena tergelincir matahari. Ya. Dengan kata lain Pak, kalau belum tergelincir matahari, maka berarti belum boleh sholat, belum masuk waktu Pak ya. Jadi kalau tadi dikatakan zuhur itu jam 12:12, karena ada kepentingan
kita sholat di jam 12 kurang 5, maka belum nggak sah Pak. Sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sholat itu adalah masuknya waktu. Ya, jadi ada 5 syarat sah sholat. Ya, pertama menutup aurat, kedua masuk waktu. Kalau belum masuk waktu belum bisa. Kapan masuk waktu? Ketika azan dimulai. Jadi kalau umpamanya Pak, ini umpamanya nih, azan 12.12, dah ada azan. Kita ada kepentingan, ada keperluan mendesak. Bolehkah kita langsung sholat ketika itu Pak? Boleh. Boleh. Kalau ada kepentingan ya, karena waktu sudah masuk sebenarnya. Ya. Dan untuk kepentingan tertentu, memusafir mungkin segala macam, kita boleh Pak sholat duluan. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, memang alangkah indahnya kalau kita sholatnya selepas azan. Karena setelah azan kita dapat pahala menjawab azan dan seterusnya. Yang kata lain Pak, tidak sah sholat sebelum masuk waktunya, dan boleh sholat ketika awal masuk waktunya. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, agaknya waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin sekitar 1 menit lagi azan isya tiba. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Mari kita tutup majelis yang mulia dengan doa kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin Pak, setelah ini saya harus meninggalkan ruangan karena mengejarkan jadwal Isra Mi'raj Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.